Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kade Yulia Trisnari, nomor absen 16 dari kelas 10 IPS 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang biogeokimia, yaitu daur fosfor atau siklus fosfor. Pertama-tama saya akan menjelaskan proses terjadinya daur fosfor atau siklus fosfor. Proses yang pertama yaitu pelapukan batuan. Daur fosfor diawali dari sumber utama fosfor yang ditemukan di dalam batuan melalui proses pelapukan. Pelapukan tersebut secara alami dipengaruhi oleh faktor cuaca, hujan, dan erosi secara alami sehingga mengakibatkan fosfor pindah ke tanah. Ketika batuan yang mengandung fosfor terkena air hujan, maka akan melepaskan ion fosfat dan mineral lainnya. Kemudian proses yang kedua yaitu penyerapan oleh tanaman dan hewan. Fosfat yang telah terkandung dalam tanah akan dimanfaatkan oleh tumbuhan, jamur, dan mikroorganisme sekitarnya. Sedangkan pada hewan herbivora dan manusia akan menyerap fosfor yang terkandung pada tanaman yang dikonsumsinya. Sedangkan pada hewan karnivora, fosfor akan diperoleh ketika hewan tersebut memangsa hewan karnivora lainnya. Kemudian proses yang ketiga yaitu dekomposisi. Berikutnya fosfor akan kembali ke alam atau lingkungan melalui proses penguraian atau dekomposisi. Fosfat yang telah masuk dalam tanaman atau hewan akan diurai oleh dekomposer ketika tanaman atau hewan tersebut mati, sehingga fosfat organik akan kembali ke tanah atau air. Proses yang keempat yaitu proses daur fosfat dilanjutkan oleh peran bakteri dalam tanah yang akan memecah bahan organik menjadi bentuk fosfat yang dapat diserap tanaman. Proses ini disebut mineralisasi. Proses yang kelima dan yang terakhir yaitu fosfor yang terkandung dalam air akan terus berjalan siklusnya hingga menjadi sedimen dan menuju ke lautan. Selanjutnya saya akan menjelaskan peranan daur fosfor dalam kehidupan sehari-hari. Daur fosfor memiliki beberapa peranan yaitu sebagai fosfor berfungsi untuk menjaga homeostasis asam basa dalam tubuh manusia yang bertindak sebagai agen penyangga. Kemudian sangat penting untuk reaksi metabolisme agar bisa memberikan energi. Kemudian dibutuhkan untuk memberi kode pada informasi gen. Selanjutnya, fosfat secara biologis sangat penting dikarenakan menjadi komponen nukleotida dan juga asam nukleat seperti DNA dan RNA. Kemudian menjadi bagian dari molekul penyimpanan energi meliputi ADP, ATP, GDD, dan lain sebagainya. Kemudian sebagian besar fosfor yang digunakan untuk membuat pupuk. Sekian materi yang saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan saya akhiri dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om.